Beberapa hari terakhir, kereta cepat Jakarta-Bandung atau sering dikenal WOS lagi-lagi jadi bahan omongan. Bukan karena kecepatannya nih, tapi karena hutangnya yang belum kelar sampai sekarang. Dan kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bicara tegas. Utang kereta cepat WOS ini bukan tanggung jawab negara dan nggak akan dibayar pakai APBN, tapi tanggung jawab Danantara sebagai lembaga investasi yang menaungi proyek ini. Banyak nih proyek di masa lalu yang besar-besar nih ya, kalau rugi pasti negara yang suruh nanggung. Dan nanggungnya itu pakai uang siapa? Ya pasti uang rakyat. Dan Pak Purbaya itu nggak mau nih kejadian seperti itu keulang lagi. Langkah yang Pak Purbaya ambil sekarang ini merupakan langkah untuk menghindari kejadian pola lama, yaitu dimana kalau proyek rugi pasti negara yang suruh nanggung. Menurutnya nih ya, Danantara adalah lembaga investasi yang menaungi proyek ini. Dan dia tuh punya sumber dana yang cukup kuat. Dividen tahunan aja bisa sampai 80 triliun. Artinya mereka seharusnya mampu nih untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka tanpa harus narik uang rakyat. Kalau kita flashback sedikit nih, proyek kereta cepat ini dibiayai 75% oleh China Development Bank dan sisanya dibayarkan oleh konsorsium BUMN lewat PT KCIC. Masalahnya hutang itu sekarang mulai terasa berat, sementara penumpang kereta WOS ini belum stabil. Rame pas liburan dan sepi nih kalau di hari-hari biasa. Istana pun mulai sepakat nih sama langkah ini. Menseknek Prasetyo Hadi bilang nih, kalau pemerintah nggak ada niatan pakai APBN untuk nutup hutang WOS ini. Dan sekarang lagi nyari nih skema pembayaran lain supaya nggak jadi nambah beban negara. Di sisi lain nih, pemerintah Cina akhirnya buka suara. Lewat Kementerian Luar Negeri Beijing, mereka bilang nih bakal terus kerjasama dengan Indonesia untuk memfasilitasi pengoperasian kereta WOS. Bagi mereka, proyek ini bukan tentang hanya untung rugi finansial, tapi juga manfaat sosial dan ekonomi buat masyarakat Indonesia. Kita lihat aja nih, apakah Danantara beneran bisa tanggung jawab penuh. Ini bukan soal tanggung jawab dengan angka aja, tapi soal integritas dan keberanian untuk gak lari dari konsekuensi. Kadang yang dibutuhin sama negara bukan cuma orang pintar aja, tapi sama orang yang berani bilang kalau ini bukan tanggung jawab kita. Dan mungkin dari sini kita belajar, kalau bijaksana itu nggak selalu berarti harus menolong. Kadang bijak itu membiarkan yang salah untuk bertanggung jawab. Tulis di kolom komentar gimana sih tanggapan kamu mengenai persoalan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan berita-berita keren lainnya.